Oke, jadi gue tuh hari ini kedatangan teman lama yang bertamu ke kantor. Kebetulan seorang dokter ternama ya. Enggak, saya belum ternama. Seorang dokter yang masih muda, cantik, dan Aduh, terima kasih. pokoknya mantep lah, pinter pokoknya. Selamat datang Dokter Asri. Selamat datang, Mas Dani. Loh, kok jadi saya selamat datang di kantor saya ya? Makasih dok udah merelakan waktu di tengah-tengah kesibukannya ke sini. Jadi gini, gue tuh banyak luka-luka, bukan luka karena diabetes atau apa enggak. Nah, habis itu Dokter Asri ini memposting produk yang memang apa ini dok? Kalau dibilang cepat menghilangkan atau gimana dok? Ini untuk mempercepat proses penyembuhan. Mempercepat proses penyembuhan dan mempercepat menyatu-nyatukan lagi jaringan. Waduh, ya. Meskipun saya nggak lulus kedokteran, setidaknya ingat dikit. Oh, iya. Alhamdulillah. Oke dok, jadi di depan kita ini sekarang ada, saya kalau bilang apa ya, powder spray atau spray saja. Ini ada namanya di sini Cadermin. Cadermin powder spray. Saya mau baca ininya dulu ya dok ya. Ya boleh, nggak apa-apa. SCX Technology wound healing. Dan ini ukurannya 125 mili. Aduh, oke dok. Ini apa sih dok? Ini dok, Cadermin ini. Oke. Lihat. Baru lihat ya? Baru lihat. Tapi sejenis ini saya tahu. Oke. Model-modelan gini. Sebenarnya Cadermin powder spray ini made in Italy. Made in Italy loh. Jadi memang dibuat. Tuh. Ini dia berfungsi untuk satu menghidrasi jaringan. Hidrasi jaringan. Jadi dia melembabkan, lalu dia antimikroba, antiseptik, dan dia itu juga mempercepat timbulnya jaringan granulasi atau merepitelisasi jaringan kulit. Jadi yang misalnya luka yang nggak menutup lama. Lalu, apa dok? Tadi yang terakhir yang untuk dia mempercepat repitalisasi jaringan. Jadi menumbuhkan jaringan itu secara cepat. Oh, kalau kita yang awam itu bilangnya keloid itu apa dok maksudnya? Kalau keloid itu kan jaringannya itu malah tumbuhnya berlebihan. Tumbuhnya berlebihan sehingga dia ada benjolan. Iya. Kira-kira ini dok, dia ini utamanya ini atau untuk jenis luka gimana sih? Kan kita tahu ada jenis luka terbuka atau gimana? Sebenarnya ini bisa untuk luka mayor dan luka minor. Luka minor misalnya luka kayak minor dulu dong. Nah, luka minor kan misalnya kayak kita kesayat ya. Oh ya, kena jatuh di motor, dari motor, itu luka minor ya? Minor gitu kan. Okay. Kemudian bisa juga karena luka sayatan, kalau misalnya kita kena pepper, kan kadang-kadang bisa ya kayak gitu. Walaupun sebenarnya diamin sih nggak apa-apa. Tapi memang ini hanya untuk mempercepat saja penyembuhan luka tersebut. Kalau misalnya ada luka bakar ringan juga itu bisa. Luka bakar ringan? Iya. Oke, dok, saya tuh mau nanya dasar-dasarnya orang tuh kena kalau luka ya dok ya? Kita misalnya luka nih dok, kayak saya belum lama luka sayat gitu ya. Kalau udah berapa hari itu timbul hitam-hitam yang keras-keras itu, ya pasti kalian pernah lah ngalamin itu. Ya, itu sebenarnya faktor pembekuan itu sebenarnya pembekuan darahnya. Tubuh kita itu memang memiliki faktor pembekuan darah. Okay. Jadi kalau misalnya kita ada luka, itu semua tuh si tubuh itu udah ngasih sinyal. Ini ada yang luka, jadi mereka akan nanti ada fibrin yang keluar, kemudian faktor pembekuan darah lainnya akan keluar untuk menutup luka tersebut supaya jadi satu dan berhenti perdarahannya. Nah, itulah efek yang hampir sama diambil ini. Tetapi proses orang itu kan beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, bagi yang lambat itu kan membutuhkan menjadi stressful. Biasanya nih dok, kalau saya mau nanya dulu, biasanya apa sih yang bikin lambat gitu tuh apa sih dok? Satu, kalau penyakit dasar yang dia punya. Ya, saya tahu diabetes, hipertensi dan segala macam. Kedua, dia kepatuhan minum obatnya. Atau ketiga, memang bakatnya seperti itu. Karena ada juga memang dia memiliki penyakit-penyakit yang faktor pembekuan darahnya kurang oke. Atau mungkin kolagennya juga kurang. Kolagen ya? Atau mungkin memang dia tidak bisa menumbuhkan jaringan baru. Jadi banyak vaskularisasi atau perdarahannya, aliran darahnya itu juga mempengaruhi. Jadi banyak faktor sebenarnya. Nah, terus kalau luka mayornya nih dok, luka mayor kan tadi ini yang kita ini luka minor ya. Luka mayor tuh contohnya dulu, contoh sederhananya yang kayak ada di kehidupan sehari-hari aja dok.
Tahu luka diabetes nggak? Luka diabetes. Nah, yang di kakinya misalnya kayak yang hitam-hitam bulat-bulat itu, Dok? Ya, yang besar. Oh iya tahu saya. Terus kemudian kalau tahu bed sores nggak atau luka tirah baring? Kalau orang tidur lama tuh orang-orang dengan pasien. Oh, tahu saya kalau di pasien. Ya, yang biasanya ada di koma. Ya, Dia yang di bisa ada di punggungnya ya punggung, biasanya ya, betul, apa atau di di pinggang bagian ya? pinggang atau di bagian tulang duduk. Nah, Wah, itu kan iya. sampai bolong-bolong seperti itu kan. Iya. Nah, itu disebut dengan luka tirah baring atau ulcus decubitus kalau kita bilang di Ulcus kedokterannya. decubitus. Gitu. Tahu lagi saya dulu. Mudah-mudahan jadi ingat lagi ya. Ingat. Aduh, bedanya jadi dokter saya nggak jadi dokter saya. Oke, Dok. Balik lagi nih, Dok, si Kadermin ini. Kalau saya nih yang awam, kita luka gitu ya, Dok ya. Kayak tangan saya nih gini, luka. Umum ya, Dok ya. Hansaplast malah bikin ya banyak merek lah. Saya cuma nyebut salah satu dan tidak menginikan merek tersebut ya. Atau enggak kita pakai obat tetes gitu. Kan pasti kemana-mana ya. Jadi kalau ini kalian tinggal semprot doang, ya nggak sih, Dok? Lebih simpel. Semprot ya, dan nggak perlu dikepret-kepret. Apa itu bahasanya? Nggak perlu digituin, ya udah malah lebih dingin ya, Dok ya. Emang efeknya dingin kok itu. Efeknya dingin. Berarti tidak ada efek samping nyeri ya, Dok? Nyeri tidak. Dingin. Tapi ada beberapa 1 atau 2 pasien yang saya ini ya. Tapi efek bukan pada saat disemprot. Oke, setelah disemprot. Setelah disemprot. Wah, tahu lagi saya. Gitu. Jadi kalau pada saat disemprot kan orang kadang-kadang suka aduh sakit nih gitu kan. Iya, ini enggak pada saat disemprotnya. Setelahnya beberapa detik itu pun rasa nyerinya itu enggak sampai yang model yang kayak habis kita dibersihin luka gitu, enggak. Bahkan jujur aduh, aja. kalau saya pernah tuh luka terus dikasih apa, Dok? Saat yang satunya obat merah tapi yang warnanya kuning itulah. Oh iya. Jadi dia pendingin lah itu. Kalau saya tuh mikir, oh ini buat dinginin. Perih banget itu, Dok. Perih banget. Kayak gitu, Dok. Oke, Dok. Ini. Nah, jadi si Kadermin ini bisa untuk luka-luka diabetes juga, Dok. Iya, bisa. Kita tuh tahu kalau yang namanya luka diabetes ya, Dok ya. Iya. Stressful. Sekarang mungkin dokter tahu ya, sekarang klinik-klinik biasa tuh pada buka perawatan luka diabetes, dan saya tahu itu harganya nggak murah loh, Dok. Gitu. Kalau ini gimana nih, Dok? Kalau untuk si luka diabetesnya, si Kadermin ini. Soalnya kita tahu di Indonesia tuh diabetes itu sudah lumayan tertinggi di dunia. Ya tetap nomor 1 dari US, tapi Indonesia tuh kalau saya nggak salah 10 besar juga ya. Iya, termasuk 10 besar. Termasuk 10 besar untuk diabetes. Gimana nih, Dok? Secara awam Kadermin ini kayak gimana, Dok? Oke, saya harus lihat sebenarnya gini, kalau luka itu kita nggak bisa bilang kalau ini yang terbaik, tetapi adalah alternatif yang bisa kita lakukan. Karena sebenarnya masalah luka diabetes itu adalah masalah yang kompleks. Jadi kita harus lihat dulu apakah luka ini memang benar-benar bisa kita treat atau tidak. Ya, kalau luka diabetes kan grade-nya banyak. 1, 2, 3, 4. Ada yang ringan sampai yang paling berat. Ya, itu. Nah, tapi prinsip saya adalah memang ini nggak bisa langsung si orang awam bilang, oh ini bisa pakai ini, enggak. Kadang saya pun kalau misalnya ada pasien yang, dok kira-kira ini bisa atau enggak, bahkan perawat juga nanya, dok ini bisa atau enggak, saya lihat dulu lukanya. Kita bisa try untuk mencoba, kalau misalnya tidak bisa kita langsung cut off. Ya. Tetapi masalahnya ada juga yang lukanya ternyata itu menyembuh dan itu benar-benar udah 3 bulan, 6 bulan itu nggak menutup. Kalau diabetes itu, saya mau nanya dulu, kalau diabetes itu sebetulnya tuh lukanya itu kering, apa jatuhnya lukanya itu basah ya, Dok ya? Ada yang kering, ada yang basah, tapi mostly adalah kebanyakan yang basah ya, karena udah ada ulkus ya, atau misalnya kita bisa bilang tuh ada gaung di situ. Ya. Ada infeksi. Jadi sebenarnya penggunaan ini pun juga kita harus menghilangkan yang namanya jaringan-jaringan matinya. Yang nanahnya kita harus dihilangkan. Karena semua prinsip pada perawatan luka adalah memang harusnya tetap harus menghilangkan jaringan-jaringan mati ataupun nanahnya. Jadi mau obat apapun, mau teknik apapun, si yang matinya harus disingkirkan dulu. Karena itu akan menghambat nantinya kita pertumbuhan. Cuma ini helpingnya adalah ada beberapa pasien saya yang udah nggak mau nggak mau di treat
Ya. Karena satu udah bolak-balik mahal biayanya. Oh, itu Ya. pasti itu harganya. Terus dia cuma bilang sama saya, dok ini udah 3 bulan malah bahkan nggak nutup-nutup. Jadi saya bilang saya ada, kalau Anda mau nanti saya ajarkan. Nah itu pun harus dari saya. Ya. Jadi saya harus video call. Jadi ini tuh nggak semata kalian tuh beli terus asal sempat tuh nggak bisa gitu. Ya mungkin ada beberapa tahapan-tahapan yang mungkin kayak diurusin dan lain-lain. Tetap saja dokter yang tahu. Tetap saja mengedukasi, cuma saya mengedukasinya dengan cara yang lebih mudah sehingga itu mudah diaplikasikan, Mas. Nah itu. Nah jadi sehingga mereka bisa paling enggak menurunkan biaya medis yang terlalu, karena mereka kan juga bolak-balik jalannya capek, lelah kan, belum lagi itu dan terutama tuh biasanya yang kalau gula itu ya, yang atau diabetes itu yang diserang di kaki itu ya untuk jalan aja sakit. Bahkan ya udah nggak bisa jalan ya. Kalau gunain ini terus bisa langsung tanya ke dokter Asri ya. Kalau memang sampai nggak bisa ini udah bisa telepon nih dok ya, atau video call seperti itu. Oke dok, ini apa aja sih dok ini di Kadermin ini? Iya, isinya cairan pasti. Isinya ini kayak pilox ya sebenarnya, bukan? Iya benar. Isinya bukan kayak pilox. Ada ininya lagi. Apa tuh yang buat ngencerinnya tuh? Kayak aluminiumnya. Jadi kalau kita kocok ini kan bunyinya persis kayak pilox. Benar. Tapi isinya tuh hanya 4 bahan aktif, yaitu kaolin, asam hyaluronik, kemudian ion silver atau ion perak, chlorhexidin. Nah, dia menggunakan SCX teknologi atau silver chlorex. Jadi ini fungsinya untuk mengubah yang ion silver yang tadinya kalau kena fotodinamik tuh dia nggak aktif jadi menjadi lebih aktif. Gitu. Fotodinamik. Ya, adalah prosesnya yang itu cukup menyulitkan. Itu kalau dijelasin itu di sini berapa jam lagi lah prosesnya gitu. Nah, jadi saya senangnya waktu itu diperkenalkan ini adalah alhamdulillah ini sudah masuk Indonesia. Oh ya, ini udah masuk Indonesia ya. Ya, ini udah masuk Indonesia resmi. Anda bisa lihat. Ada dari Kemenkes RI nomor itu, nomor terus AKL-nya ya. Iya, nomor AKL, terus jelas juga importer dan distribusinya oleh PT yang ada di sini juga. Gitu. Kemudian ini labelnya label Indonesia, jadi ini label Indonesia. Jadi kalian kalau baca ya, dok, ingredients-nya apa sih namanya tuh? Oh, komposisinya betul. Bisa baca, gitu. Oke dok, ini kalau untuk penggunaan ya dok ya, apakah penggunaan personal atau penggunaan di lingkup rumah sakit atau bagaimana dok? Sementara saat ini masih professional use ya. Oke, professional use. Jadi ya harus dalam dampingan lah intinya. Betul. Gitu. Jadi Anda bisa menggunakan sendiri kalau setelah dokter sudah ngasih tahu bagaimana mengaplikasikannya. Jadi Anda nanti cuma repeat aja gitu. Jadi saya sebagai dokter cuma mengedukasi seperti apa. Tapi kalau nggak digituin nanti karena bahaya. Iya bahaya bukan bahaya saya, takut ada yang ketelan atau apa gitu kan. Tapi sampai sekarang sih masih belum pernah ada laporan seperti itu. Obat luar ya. Ini obat luar. Gitu. Ya jangan diminum ya. Jangan diminum. Jadi gini, kesimpulannya adalah mau Kadermin atau mau apapun dalam bentukannya, kalian kan kalau beli obat yang benar ya, ada namanya tulisan di situ kayak gini, petunjuk dari dokter dan itu tolong ini ya demi keselamatan juga, tolong diikuti, bukan beli. Nah ini banyak nih dok, orang Indonesia tuh gitu dok. Wah kemarin bapak saya, kemarin ibu saya tes sama kayak saya, udah pakai, bahkan ada yang pakai obat itu, kita miligram nggak tahu, atau komposisi yang di situ kita nggak tahu, asam minum sembuh, tapi berikutnya nih yang berbahaya. Gitu. Efek samping itu gini ya teman-teman ya. Efek samping itu bukan sehari sampai 3 hari, enggak, nanti gitu. Jadi kalian beli obat ini, kalian beli spray ini, ikutin, bukan beli asal semprot. Ya kalau semprot itu kadang kedikitan atau malah kebanyakan, itu bahayanya ya. Jadi pokoknya harus ngikutin petunjuknya dokter, bagaimana cara mengaplikasinya
menjalankannya. Setelah itu Anda kalau bingung silakan tanya dokter Anda kembali. Tapi kalau misalnya udah mengerti dan cara penggunaannya benar, itu sih nggak ada masalah gitu loh. Itu juga kayaknya bukan karena ini dong nih dok. Semua obat, loh, iya nggak sih? Berarti semua obat tuh gitu. Apalagi obat berkelanjutan betul, gitu. Betul. Jangan. Misalkan, oke, kita katakanlah kalian udah sembuh gitu ya, terus ngerasa dikit lagi. Malah ada sampai beberapa penyakit ya, emang kebetulan almarhum ibu saya pernah kayak gitu. Ternyata itu obat dosisnya harus diturunin dok. Nah, karena ini nggak tahu gimana, diminumlah itu ya udah malah jadinya apalagi saya nggak tahu juga. Itu jangan mencoba menghentikan sendiri kalau memang Anda nggak lapor juga ke dokter. Karena dokter pasti akan ngasih tahu kapan ya dok berhentinya, itu pasti dokter akan kasih tahu. Kalau udah ada kayak seperti ini, kalau udah ada timbul jaringan, kita lihat oh dok udah sampai sejauh ini, oh ya itu bisa di stop gitu. Soalnya belum lama juga saudara nih kulit nih dok waktu itu alergi. Udah kata dokter ini kalau misalnya ini diminum ya, tapi kalau misalnya timbul ini ya udah jangan diminum. Cuma diminum terus, wah jadi aku kemana-mana dok. Itu nggak boleh gitu juga. Jadi kesimpulannya kayaknya nggak cuma ini dok, kayak semua itu kita harus apa ya ngikutin. Kalau dikasih tahu begitu, kalau dikasih taunya gimana sama dokter ya diikutin. Gitu. Terutama yang paling penting, kita harus tahu jenis lukanya dulu ya dok, yang jelas ya untuk ngandir ini. Karena rata-rata timbul jaringan itu ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang lukanya besar itu dalam 3 minggu udah langsung kecil. Dok, saya mau nanya dok, luka-luka yang ada gitu ya dok ya, besar kecilnya itu, rata-rata tuh kalau dari kesehatan orang tersebut itu sehat dan kurang baik itu dok, itu penyembuhan berapa sih dok? Berapa timbul jaringan barunya tuh berapa lama sih dok? Yang umum aja dok, di Indonesia lah kita. Yang umum tuh rata-rata ada yang tergantung juga sih ya mas. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi rata-rata kalau kita pun ini 1 minggu. Pure-nya 1 minggu. 1 minggu. Lebih dari 1 minggu ya ada juga. Iya. Kalau untuk si faktor pembukuan, fibrin yang lain segala macam untuk nutup luka itu directly langsung per second lah. Oh. Ya, karena kan begitu kita lagi kena sayatan aja itu kan langsung tiba-tiba awalnya darah, terus tiba-tiba lama-lama jadi mengering itu darah kan. Nah yang hitam itu dok, itu yang saya penasaran nanya. Nah itu, bukan hitam sih mas, lebih ke arah merah gelap ya. Oh gitu ya. Kalau yang suka, aduh gitu tuh kalau luka ya dok ya, apakah udah kering hitam? Iya. Itu apa sih dok itu namanya dok? Itu sama, itu dari darah juga sebenarnya. Oh dari darah juga. Jadi ada faktor pembukuan, kebanyakan adalah fibrin. Nah di situ yang dia pokoknya dia tuh nutup supaya berhenti dulu tuh perdarahan. Nah itu hitungannya tuh per detik itu. Jadi kalau kita ada luka tuh langsung hitungannya per detik itu langsung dia langsung tutup. Nah, beda kalau misalnya orang dengan minum pengencer darah. Wah itu. Ya itu beda lagi gitu kan. Oke dok, ngerti dok. Seperti itu ya dok ya. Terus ini ini biasanya nih berapa ini dok ya kalau misalnya dalam pembelian ini, apakah ada yang milian, ini berapa mili dok ya? 125 mili. 125 mili ya. Biasanya ini untuk ini ada yang pernah tanya ke saya, dok ini 1 botol berapa semprot sih? Kita nggak bisa bilang semprot, dok, ya? Tergantung luas dan besar luka. Iya, bukannya kalau luka itu berapa semprot dan pemakaiannya dok, kita mau lanjutin ke pemakaian. Apakah ini pagi, siang, malam kan ya kayak. Kalau kita awam tuh kan taunya gitu ya dok ya, 3 kali sehari, 2 kali sehari. Atau ini gimana dok? Biasanya cukup sekali sehari. Tuh, keren kan? Sekali aja. Kalau kalian beli nyoba-nyoba, kok gue nggak ini ya? Pagi, sore lagi, aduh tuh salah itu kayak gitu. Jadi ini sekali sehari. Sekali sehari? Ya, kadang-kadang ada beberapa kasus yang sangat minim itu misalnya sehari 2 kali. Tapi mostly saya bilang ke pasien itu adalah sehari sekali. Oke karena dok. Edukasi untuk orang awam untuk luka itu jujur itu agak sulit. Tapi itulah tugas saya sebagai dokter ya, mengedukasinya. Itu yang paling penting. Oke dok, itu sehari sekali. Nah, kalau ini kan udah ada yang beberapa konsumen pakai dok ya. Kata-kata tingkat kesembuhannya atau si luka itu mulai itu berapa persen dok? Di atas, kalau saya nyebutin angka sulit ya. Dari hampir semua pasien saya itu. Ya dari 5 hitungan kita. 5 hitungan itu semuanya 5-5-nya bagus.
Cuma ada beberapa memang luka yang tidak bisa, itu pun ada. Itu pasti kalau luka yang ini. Dan ini ada logo flammable, jadi tidak bisa di suhu panas. Di atas 50 derajat Celcius. Nggak bisa. Ya ini naruh mentoknya di suhu ruangan. Ya. Ya kalau untuk di Indonesia yang tidak menentu, naruh di kulkas. Janganlah. Oh jangan juga ya? Yang minimal bawah tuh 5 derajat. Oh iya 5 derajat bisa. Kalau atasnya tuh di atas 50. Iya bisa loh di kulkas. Bukan di freezer loh. Ya. Tapi mendingan di suhu ruangan aja di suhu ruangan aja. Anda nggak punya AC pun itu aman kok. Oh iya benar. Karena sepanas-panasnya Indonesia tuh kayaknya nggak sampai 40 juga sih. Sampai 40. Di luar. Ya di luar. Tapi kalau di dalam ruangan kan enggak. Ya kenapa ada juga orang yang mau naruh di luar gitu sih maksud saya. Ya, ngapain juga ya. Oke dok, jadi si Cadermin ini intinya made in Italy. Iya. Sudah nomor Kemenkes RI AKL ini sudah resmi dan ini aman. Bahkan untuk yang diabetes sangat membutuhkan gitu. Nah ini gini dok, kalau lebih lanjutnya sebetulnya gini, pemakaian untuk pribadi atau dalam lingkup rumah sakit ini kita mau hubungin nih, kalau kita mau ini. Kita pengen kayak gini karena ada yang penasaran atau bahkan wah ini saya butuh banget, atau malah mungkin di sini teman-teman ada yang sempat denger ini tapi nggak tahu kemana, itu gimana dok belinya? Oke, nanti bisa menghubungi Solutek Multi Sentosa tadi. Kalau misalnya Anda bisa email lah, mereka juga ada emailnya di situ, nanti Anda minta aja di situ. Karena ini udah masuk e-katalog juga sebenarnya. Oh udah masuk e-katalog ya? Jadi kalian kalau mau lihat harganya ya lihat sendiri lah. Iya. Kalau diskon ya nanti silakan langsung berhubungan langsung dengan PT Solutek Multi Sentosa tersebut ya. Oke gitu. Dok, ini menurut saya apa ya? Ya ini salah satu kemajuan dalam. Iya betul. Saya sebenarnya ini udah lama, cuma di Indonesia baru masuk. Jadi ini tuh udah lama di luar negeri udah lama. Di luar negeri udah lama. Bahkan di negara tetangga sendiri kita udah lama. Iya. Kita yang masuknya telat. Kita itu ya enggak sih, enggak sebetulnya enggak telat-telat amat sih. Tapi mungkin ya inilah ya. Di sana lebih cepat aja lah. Ini saya boleh kasih tahu cara pemakaiannya yang paling gampang kalau misalnya ada luka. Boleh dong. Misalnya ada luka sayat, saya boleh minjem pulpen nggak ya? Kalau misalnya saya ada luka di tangan seperti ini, saya iniin aja deh. Lukanya sebesar ini, ya. Biasanya saya minta untuk pasien membersihkan dengan NaCl. Ya, pakai NaCl. Anda nggak punya NaCl, Anda boleh menggunakan air mineral yang masih tersegel. Masih tersegel, jangan dibuat minum, ya. Anda bersihkan dulu lukanya menggunakan kasa steril dari tengah lalu muter pinggir seperti ini. Kemudian ya seperti ini ya. Misalnya nih saya udah kasih ada NaCl di sini, diputer. Nah, supaya apa? Supaya bersihnya dari tengah ke pinggir. Nah, kalau udah kering, dikeringkan boleh menggunakan kasa steril yang masih kering. Anda bisa keringin di tap-tap aja gini. Nah, kemudian Anda bisa pakai Cadermin ini. Kocok dulu ya. Jadi setelah dikocok lalu Anda semprotkan saja. Ya. Nanti dia akan sampai seluruh permukaan si luka ini tertutup. Dok, kalau misalnya layernya kecil nggak apa-apa. Kalau misalnya cuma sedikit atau lapisannya tipis, tebal itu nggak ada masalah. Yang penting semua luka tersebut tertutupi. Kalau sudah, baru pakai kasa kering lagi ditutup. Kalau Anda pengen pakai, dok, ada tuh jala-jala yang kayak model jala-jala yang biasa buat luka, boleh menggunakan itu, boleh juga tidak. Pokoknya setelah ditutup, boleh ditutup dengan kasa kering. Lalu besok diganti, ya. Tidak perlu di jam atau waktu yang sama, tidak perlu. Pokoknya sekali sehari diganti, itu aja. Nanti dibukanya pelan-pelan, hati-hati, itu aja. Jangan langsung diserak begitu, ya. Nah itu aja sih kalau dari saya. Ini dok, ini yang hasilnya dari si spraynya, apa ya namanya, liquidnya ini. Ini tuh memang langsung mengeras begini ya dok ya? Iya. Ini jadi kayak tembok. Ini jadi kayak gini ya dok ya? Oh. Dan ini maaf dok, ini apa sih kayak
apa ya, kalau kita tuh bilang bubuk atau bedak gitu ya? Iya, itu bubuk. Gitu. Emang begitu, Dok? Iya. Tampilannya begitu. Oke. Nah, ini rasanya apa nih, Dok? Dingin. Dingin. Jadi kalau ada orang yang bilang, kalau ada kalian kalau kalian takut wah habis diinin luka tuh kayaknya kan nyeri atau gimana? ya, Enggak ternyata. Dan benar-benar kedinginan udah. Ini benar-benar dingin. Saya yang sehat aja dingin. Kemarin saya baru aja boleh dapat. Nyoba dikit tuh. Boleh. Kemarin saya dapat pasien juga yang ini aja nih Mas, kan suka ada luka-luka ininya nih. Ini? Ya, ini kan luka nih. Oh iya, ini ada luka nih ya. Ya, ini luka nih. Berembun. Waduh, gila pun. Ini bukan sakit loh ini. Feel-nya tuh gini teman-teman. Jadi kalau kalian megang es batu langsung dikenain luka kayak gitu. Dingin. Ya Dok, kayak gitu. Oke Dok, saya mau nanya. Ini akan jadi kayak bubuk-bubuk gini apa ya Dok itu ya? Itu dari ininya. Ada powdernya itu. Oh iya bener. Makanya kan harus dikocok ya. Iya bener. Oke, berarti gini. Si Kadermin ini kalau dia itu ini terus gimana nih Dok? Sorry. Harusnya ini ditutup sama kasak. Harusnya ditutup sama kasak. Terus nggak boleh kena air, nggak boleh kotor. Wah ini berarti. Jadi prinsipnya sama kayak. Ini saya jatuhin aja nggak apa-apa ya Dok? Oke. Gitu. Kan tadi ada darahnya ya dikit ya. Ya itu biasa luka sih. Ini jadi nggak ada Dok. Iya karena dia menghentikan itu. Cepet banget. Asli cepet banget. Serius, ini cepet banget ini. Bagusan ada ya Dok darah? Iya. Beneran ada darah terus. Ya ampun kering dong. Cepet banget dingin rasanya bener. Ya tadi yang kayak gue bilang, kalian kalau megang es batu dikenain, itu rasanya seperti itu. Tapi kalau es batu Anda kenakan ke luka itu beda ya sensasinya dengan es batu dengan ini Anda apply ke luka gitu. Dan ini nggak bikin kayak kalau misalnya kayak kalian ini ada luka-luka di apa namanya Dok ya, belahan-belahan gini, ini nggak bikin kaku. Iya nggak bikin kaku betul. Wah gila. Ini kali ini nih yang namanya review produk langsung terus ada hasil ini dalam hitungan detik. Keren banget. Karena rasanya dingin. Pasien-pasien saya yang tadinya takut pas saya semprot itu sakit enggak. Jadi kalau kalian yang beli nanti naruh ini udah agak lama, kalau mau pakai sebaiknya ya bener kocok dulu. Kalau enggak ya dia akan ngendap di bawah mungkin. Kalau ada perdarahan hebat ngalir terus lukanya, ada baiknya dihentiin dulu perdarahannya. Tetap ya. Karena kenapa? Karena ini bubuk nanti takutnya bubuknya malah ngalir lewat aliran darah, sedangkan bubuk ini harus terfiksasi, melekat dulu. Terfiksasi itu dia nempel. Fiksasi itu. Ya. Kalau enggak nanti efeknya nggak akan jalan, gitu. Dingin ya Mas? Dan nggak berbau? Nggak berbau. Ya kalau beberapa obat-obat buat luka pasti bau lah, itu pasti Dok ya. Ini bagus lah. Ya ini yang kita lihat sekarang kemajuan teknologi dalam berbagai hal industri. Dan salah satunya ya industri bidang kesehatan makin kesini makin keren itu udah pasti. Makin banyak rancangan-rancangan baru yang kita bisa coba dan semoga sih ini bukan semoga udah pasti membantu banget orang nyoba. Gue nyoba barusan bener-bener ada darahnya terus berhenti. Ya ini meskipun ini salah ya, ini harusnya ditutup ya Dok ya. Kayak kasar. Tapi nggak apa-apa, ini kan percobaan Mas Dani inilah. Kalau kenapa-napa sih. Yang penting jangan teman-teman di sini. Dok, terima kasih banyak ya Dok ya. Sama-sama. Oh ya, mungkin Mas Dani, mungkin teman-teman pada ngeliat kok banyak asap nih Dok. Nanti apakah itu nanti jadi bersalah untuk pada sakit atau penghirupan? Enggak, karena ini udah ada penelitiannya, jadi tidak ya. Jadi kalau kalian kehirup pun ini juga nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah menghirup asap rokok. Itu ngomong begitu kayak gue. Karena itu langsung hilang kan. Jadi jangan Anda ini. Oh ya nyemprotnya 10 cm ya. Oh nyemprot. 10 cm. Tuh, nyemprotnya 10 cm. Ini ya, semua ya, nggak cuma Kadermin. Semua obat tuh kalian harus ikuti. Terima kasih banyak atas kedatangannya, terus banyak memberikan informasi. Yang utama memberikan informasi produk tadi, review produk kita. Terima kasih, sama-sama loh. Oke Dok, dokter nih kalau menurut saya ya, diskusinya asik, penjelasannya juga bagus. Praktek di mana nih Dok? Boleh kan? Boleh. Praktek di mana Dok?
Praktek saya di Soalnya ada teman-teman lagi sakit di mana. Klinik MR Ceger Pondok Aren. Klinik MR Ceger Pondok Aren, Ya. ada tuh di Google Maps. Iya. Sama Pamulang Medical Center. Sama Pamulang Medical Center. Wah, lumayan itu dari ujung ke ujung itu loh, Kak. Pamulang Medical Center. Iya. Hari kalau di Ceger hari apa aja, Dok? Di Ceger saya hari Senin dan Sabtu jam 8 sampai jam 2. Kalau di Pamulang itu dari jam 4 sampai jam 10 malam. Senin sama Sabtu juga? Hanya Sabtu aja. Kalau Pamulang harusnya Sabtu aja. Waduh, mantap banget, Dok. Dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga, Dok, sudah membantu membantu menyehatkan warga Indonesia. Paling nggak ini adalah informasi produk yang terbaru, ini informasi jadi juga paling mungkin bagus. bisa membantu para dokter sekalian atau tenaga kesehatan lain yang memang membutuhkan untuk pasien-pasiennya, itu aja sih. Oke, kalau ada rumah sakit atau klinik-klinik baru nih yang mau yang mau step up lah, caranya dia untuk penyembuhan tuh keren, cepat, gitu kayak. Nanti bisa kok ada kontaknya, bisa dihubungin ke situ. Untuk harga dan lain juga bisa ada di situ di katalognya ya. Ya, di katalog. Gitu. Kalau Anda mau diskon silakan langsung kita. Ya kalau mau minta diskon gitu. Karena saya bukan untuk ini menjual. bukan jualan, dari tadi cuma review produk, bukan saya jualan. Saya hanya untuk dibantu mereview produk karena saya sendiri user. Pengguna. Walaupun memang tidak semuanya itu bisa dilakukan. Jadi ini cerita pengguna. Dan Dan kebetulan kenapa bisa detail ya, kebetulan dokter. Ingat sekali lagi, bukan jualan. Gitu. Dok, terima kasih banyak atas kedatangan ke sini, dan makasih banyak juga atas berbagai informasinya. Ini yang tadinya berdarah 1 detik, 2 detik, nggak nyampe 1 detik, langsung beneran kering, sembuh. Terima kasih banyak, Dok. Ini bukan saya ngelukain buat ini, enggak, ini emang penyakit aja, suka gigit-gigit, terus ya ada kena alergi lah gitu, sampai luka-luka. Dok, terima kasih banyak. Akhirnya saya juga jadi tahu nih. nanti mau tinggal, nanti gue tinggal buka di websitenya ya. Ada di websitenya. Beli deh, pakai kartu tinggal beli. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Dani. Terima kasih. Dan ini adalah akhir dari ngobrol-ngobrol, ketemu. Siapa tahu nanti kita ketemu lagi. Mungkin ada produk-produk yang lebih bagus lagi, yang lebih gampang digunakan, tapi ujung-ujungnya itu udah kayak semua untuk untuk kesehatan tuh yang penting gampang digunakan. Dok, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Dani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.